Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فقال الله تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin finnar. Para ikhwah kaum muslimin wa akhwat muslimat rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia dan nikmatnya malam hari ini kita berkumpul dalam rangka melaksanakan kewajiban rawatib, yaitu sholat maghrib dan ditutup dengan sholat isya. Sambil menunggu datangnya sholat isya, kita ngaji. Yang biasanya kita ngaji sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka momentum hari ini kita mengambil kajian sirah, tapi bukan sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi perjalanan panjang perjuangan muslimin dengan cita-cita yang agung, yaitu bebas dari penjajahan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dilihat negeri ini yang usianya sudah 81 bertambah, umurnya bertambah, dan tiap tahun akan terulang terus perayaannya. Apapun itu teknisnya, mau lombanya, mau festivalnya, ya, mau baik yang ada sisi positif ataupun yang dari sudut pandang syariat, yaitu kemaksiatan. Jadi umur nambah, tapi kualitasnya enggak nambah. Itu mungkin disadari oleh sebagian manusia yang memahami salah satunya dari sudut pandang historis. Muslim yang mulai belajar sejarah kebesaran bangsa. Karena cukup berada di titik nadir hari ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, ketika kepala sekolah atau madrasah memiliki power untuk mengeluarkan kebijakan layak atau tidak pelajaran sejarah itu diajarkan. Jadi kalau kepala sekolahnya tidak menghendaki,
Ya nggak mungkin ada itu pelajaran sejarah. Kalau kepala sekolahnya menghendaki, bisa itu diadakan. Itu pun dengan beban jam pelajaran yang sangat minim. Dan sebagaimana kita ngaji sirah Nabi Muhammad SAW, kita akan tambah cinta Nabi kalau tahu sirah Nabi atau semakin gak tahu sirah Nabi. Semakin gak tahu sirah Nabi, maka kita akan semakin jauh dari ittiba kepada beliau SAW. Bagaimana kita akan mengikuti beliau, perjalanan kehidupan beliau, ya, dalam jihadnya, dalam rumah tangganya, ya, dalam ibadahnya. Nah, kita nggak mempelajari. Begitu pula sebagai warga negara. Maka beberapa kali saya sampaikan, kaum muslimin jangan diajari cinta tanah air. Karena itu sudah nempel dari Nabi SAW saat terusir dari kota Mekah. Usia beliau tidak muda lagi. Usia beliau 53 tahun. Dari diutus menjadi Rasul usia 40, 13 tahun berdakwah di Mekah, ujung-ujungnya terusir. Beliau langsung hijrah. Pindah beliau. Dan itu enggak gampang, Mas. Ya. Mungkin sampean sing umurnya mungkin 50, lahir neng kene, gede neng kene, omah-omah neng kene, ujug-ujug kon pindah ayo. Itu ya, Masya Allah. Orang tua itu enggak seperti anak muda. Antum memperantauan hasil, ya. Kemudian niat baiknya, bakti, ngajak orang tua tinggal, itu enggak mudah itu. Orang tua mikir itu. Melo anak meninggalkan kampung halaman. Walhamdulillah saya itu masih diberi oleh Allah seorang nenek, Mas. Nenek saya masih ada yang sugeng setunggal. Itu kalau saya ajak ke Solo pagi, rawuh Solo. Ya. Dan pengen saya nginep beberapa malam, bar asar wis wah. Tekok pitike wis ngandang apa urung. Enek sing mangkani apa ora. Pun Mbah pun, semua aman terkendali. Tetap gak jenak, Mas. Jenenge wong tua. Ya, seperti itu. Sekarang Nabi SAW lahir di Mekah, besar di Mekah. Berumah tangga pertama kali dengan Khadijah di Mekah, punya anak putra putri di Mekah. Tiba-tiba beliau terusir. Maka di tengah perjalanan beliau meninggalkan Gua Thur ditemani Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, beliau balik badan berkata di hadapan sisa-sisa pegunungan Mekah yang terlihat. Ini hadis diriwayatkan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Wallahi demi Allah, innaki la uhibbul bilad ilayya walakin akhrajuni qaumi minki. Demi Allah, Nabi bersumpah demi Allah, ya, engkau yaitu Mekah adalah tanah daerah yang paling aku cintai. Hanya saja masyarakat di atasmu itu mengeluarkan aku, mengusirku, kata Rasul. Jadi kalau nggak terusir, Nabi tetap tinggal di mana? Di Mekah. Karena beliau cinta Mekah. Itu tanah kelahirannya. Hingga ketika beliau tiba di Madinah, beliau pun akhirnya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di tempat yang baru, lingkungan yang baru, tetangga yang baru. Meski nasab beliau ada di Madinah dari Bani Najjar, tapi di usia 53 tahun ya datang lagi, itu kan sesuatu yang tetap baru. Dan beliau mengawali dengan apa? Dengan berdoa. Apa doanya? Allahumma
Habib ilainal Madinah kahubbina Makkah au asyad. Ya Allah, anugerahkan kepada kami rasa cinta Madinah sebagaimana rasa cinta kami yaitu muhajirin dengan kota Mekah, au asyad, atau lebih besar daripada itu. Maka dari sini Nabi SAW memberikan isyarat, ini tanah baru, tanah apa istilahnya kita mungkin perantauan ya, atau tempat tinggal yang baru. Beliau berusaha untuk optimal, totalitas, untuk berjuang di daerah, di wilayah yang baru tersebut. Ya. Dan itu diikuti oleh para sahabat. Antum tahu di Madinah, kuburan yang paling masyhur yang didoakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam itu sebutannya Baqiul Gharqad. Makam Baqi. Itu hanya terisi 10.000 sahabat. Dan menurut Suyuti rahimahullah, jumlah sahabat itu 140.000. Yang dimakamkan di Madinah ada berapa? 10.000. Pertanyaannya 130.000 yang ndi terus? Jawabannya menyebar. Ya, menyebar. Jadi kalau ada yang ditugaskan untuk syiar Islam ke Mesir, ya sudah di situ. Seperti Amr bin As. Ya. Ada yang ditugaskan di Syam, ya, di Persia, dimanapun sampai nanti di wilayah Afrika sama. Ya, mereka totalitas di tempat yang baru untuk apa? Untuk berdakwah dan membawa maslahat ya, untuk umat. Kenapa? Karena mereka melihat suri tauladan terbaik baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mencontohkan totalitas rasa cinta terhadap negeri. Ya. Makanya ketika Fathu Mekah, kan kaum muslimin sudah menang. Mekah sudah menjadi negeri daulah Islamiyah, negeri tauhid. Orang-orang Ansor pada kasak kusuk, ya, mereka bergerombol ngomongin Nabi, jangan-jangan Nabi nggak mau balik ke Madinah. Kenapa? Karena udah kerasan lagi di Mekah. Dulu terusir, sekarang udah menang. Dan ini tanah kelahiran beliau, tanah kelahiran Khadijah, kuburannya Khadijah juga di Mekah. Jangan-jangan Nabi nggak mau lagi balik ke Madinah. Mendengar itu Nabi SAW membalas orang-orang Ansor, laulal hijrah fasirtu rajulan ansori. Kalaulah bukan takdir dan syariat Allah perintahkan aku hijrah, kalau suruh milih jadi warga Mekah atau warga Ansor, maka aku akan milih menjadi warga Ansor. Ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi enggak usah ngajari kaum muslimin cinta tanah air, kudune. Ya. Karena perjuangan kemerdekaan bangsa itu juga darahnya banyak mengalir dari darah-darah kaum muslimin. Karena notabene penjajah itu malah yang kafir. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka malam hari ini ketika gegap gempitanya di negeri kita berpekik merdeka. Ya, semoga merdekanya masih tanda seru. Saya khawatir kalau jadi tanda tanya itu lah itu. Ya kan? Alhamdulillah sekarang merdeka. Jojo nyelot engko nyelot suwe merdeka. Nah, itu kan bahaya. Ya. Apalagi merdeka dene sing lugur. Huruf D-nya yang jatuh. Jadinya apa?
mereka. Mereka yang diuntungkan, kita yang disengsarakan, mereka yang menang sendiri, ya. Tapi sebagian dari kita yang terzolimi. Itu jangan sampai. Ya. Dan di antara doa-doa yang tersebar hari ini, Rabbi ja'al hadza baladan amina, itu salah satunya. Ya, tetapi yang ingin kita ulik sebetulnya pada malam hari ini adalah ketika kita ini telah jauh melepaskan hakikat dari slogan-slogan besar para pendahulu-pendahulu kita. Jadi kita ini sekarang terbiasa dengan hanya sebatas seneng-senengnya sampul lahiriah saja. Bahkan terkadang jauh dari manfaat. Ya, jauh dari manfaat. Sekarang gini aja. Dulu ada mutu besar, salah satu organisasi tertua di Indonesia, bahkan pertama. Dan itu muncul dari Solo, dari Laweyan, namanya SDI, Serikat Dagang Islam. Samanhudi ketika menyerahkan kepemimpinan SDI kepada Cokro Aminoto, maka kemudian berubah menjadi SI, Sarekat Islam. Itu antum bisa googling, ya, apa tagline-nya Sarekat Islam itu? Sebersih-bersih tauhid, setinggi-tinggi ilmu, sepandai-pandai siasat. Yang pertama apa? Sebersih-bersih tauhid. Ya. Setinggi-tingginya ilmu. Maka bangsa itu susah untuk merdeka kecuali melalui jalan ilmu. Belajar, Mas. Ya. Bukan hanya sebatas joget-jogetan tok, ya, golek meriah-meriahnya tok, sampai di level lek enek lomba TPA mleboni proposal omah-omah paling metu ku 20.000, 50.000, kuwi wae catetane akeh. Tapi kalau proposal son horeg, wah, los jadi. Iya. Ya. Ini Jenderal Sudirman uripnya pernah nangis, Mas. Ya. Sosok yang bergelar panglima besar pertama di negeri kita ini. Sudirman basicnya apa? Seorang guru. Sudirman kan awalnya guru, pendidik, makanya jiwanya jiwa didik. Maka bisa mengayomi prajuritnya. Karena basicnya guru. Sehingga dikenal sebagai Bapak TKR. Kemudian berubah menjadi TNI. Nah itu kalau melihat hari ini. Anak putune kur menang jogetan tok, nyonya nyanyi tok kan. La haula wala quwata illa billah. Cuma masalahnya gini. Kalau hari ini saya bilang negeri ini perlu kita selamatkan, mesti nggak bakal sepakat. Jari sopo? Oh yo, api-api wae. Ya kan? Nggak bakal semuanya sepakat. Tapi kalau kita duduk di atas keimanan, kemudian istiqomah di atas amalan, kita akan merasa bahwa hari ini enggak baik-baik saja. Ya.
Bahkan mungkin di kita pun juga mulai goyah akan sikap ahlus sunnah wal jamaah kepada penguasa. Kita memang tidak boleh merendahkan, mencederai kehormatan penguasa muslim ya dengan jalan yang batil. Tapi bukan berarti terus jadi penjilat juga yojo mas. Ya, ulama itu punya izzah. Ya. Mereka punya wibawa besar. Makanya Imam Malik itu susah untuk diundang pejabat-pejabat khalifah. Padahal pemimpin di zaman Imam Malik ya, secara keilmuan Islam lebih alim dibandingkan pemimpin muslim hari ini. Ya. Tapi Imam Malik pun punya jaga jarak. Betul, nasihat tetap dijalankan, tapi jangan kemudian lebih juga. Nah, ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, anak ingat dulu Nabi Nuh alaihi salam juga demikian. Ketika memperingatkan, Nabi Nuh itu kan rasul pertama. Dengan maksiat besar pertama yaitu syirik di masa beliau, didakwai 950 tahun. Didengarkan? Enggak. Ya, enggak banyak yang dengarkan. Cuma segelintir. Tapi itu yang selamat. Nabi Nuh alaihi salam Allah perintahkan bikin bahtera. Orang-orang anggapnya gila Nuh alaihi salam. Tapi takdir qadarullah, kapal itu yang menyelamatkan manusia, di dalamnya hewan dan benih-benih tumbuhan yang sampai hari ini kita masih merasakannya. Dan kita keturunan darinya. Makanya Nabi Nuh disebut Abul Bashar Ats-Tsani, bapak manusia yang kedua. Ya. Kalau nggak ada Nabi Nuh, ya, atas izin Allahnya, ya sudah ludes semua itu di muka bumi ini. Kita nggak bakal tahu itu tumbuhan mana, hewan apa yang ada di masa Nabi Nuh sampai Nabi Adam. Kenapa? Karena yang dibawa di kapal Nabi Nuh itu kan nggak semuanya, nggak muat mas. Kalau semua hewan masuk, semua benih masuk, nggak muat. Cuma yang selamat itu, yang ke bawah itu, yang akan melanjutkan kehidupan di dunia ini. Ya. Maka bahtera Nabi Nuh itu identik dengan isyarat sebuah kapal penyelamat. Maka pepatah Arab menyebutkan tarjun najata walam tasluk masalikaha innas safinata la tajri 'alal yabas. Tarjun najata, kalian memimpikan keselamatan, kejayaan, kemenangan. Walam tasluk masalikaha, tapi kalian tidak meniti jalan-jalan keselamatan itu. Innas safinata la tajri 'alal yabas. Ketahuilah sesungguhnya bahtera tidak mungkin berjalan di daratan. Nah, sekarang masalahnya gambaran kecilnya, kalau kita nengok salah satu dari kita ini mamanya sakit, saya bilang ayo segowo neng klinik lah, periksa neng dokter. Mungkin sebagian dari antum ada bilang gak usah Ustaz, nyapo mau entek tahu kupat di orang piring kok saya. Ya, berarti saya stabil, ya kan? Wajar itu. Ya, mungkin yang satu lagi juga nggak sependapat. Ya, itulah gambaran negeri kita hari ini. Ya. Yang berusaha istiqomah di atas agamanya,
mensyiarkan, mendakwahkan, sebagian mencap titik-titik syirik, titik-titik bid'ah. Jari sopo titik akeh. Ya kan? Akeh bid'ah yo akeh. Syirik yo akeh. Jadi ora titik-titik Mas, akeh. Maka perjuangan kita masih panjang. Ya. Padahal di antara founding father kita, ya, gurunya dari proklamator yaitu Soekarno, yaitu Cokro Aminoto tadi menyebutkan sebersih-bersihnya tauhid. Sekarang saya mau tanya, dulu ketika Portugis pertama, ya, jadi kalau bicara dampak penjajahan jamaah sekalian, antum tahu Amerika itu, ya meskipun Ranate Rono, itu kan sampai tahun 1490 itu natif Indian, artinya apa? Pribumi asli itu masih kedata berapa puluh juta jiwa. Itu satu benua Amerika. Sebelum kelebon Columbus mbek Pizarro, penjajah dari Eropa. Setelah itu, antum lihat hari ini, benua Amerika, Indiannya tinggal berapa? Itu sampai ada undang-undang konservatif, dilindungi Mas, pribumi. Kaya warga satwa itu, ya kan? La haula wala quwata illa billah. Iya tak? Ya, kalau kita kan yang dilindungi kan marga satwa. Lihat, isinya Amerika wajah-wajah apa? Eropa. Bahasanya bahasa apa? Inggris. Eropa. Kulturnya hilang. Jadi kultur Eropa. Itu penjajahan. Australia, sing rodok cedak lah mbak awake dhewe. Itu juga benua besar. Punya asli pribumi. Masyarakat apa? Aborigin. Punya kultur. Punya hewan khas kanguru. Ya, tapi itu jauh sebelum kemasukan James Cook, penjajah Eropa. Antum lihat sekarang, wong Australia isinya wajah-wajah aborigin. Paling karek berapa persennya Mas? Gak sampai 4% aborigin di Australia sekarang. Wajahnya wajah Eropa. Bahasanya bahasa apa? Inggris. No, hilang, itulah dampak penjajahan. Ana mau tanya, bahasa Jawa sampai hilang berapa Mas? Wajah-wajah Jawa masih. Bahasa Madura, wah, tokone sampai neng kene, ya kan? Bugis, Dayak, Aceh, Maluku, komplit. Wajahnya, kulturnya sak bahasanya. Padahal tertulis negeri kita terjajah 3,5 abad. Lah kok gak hilang bahasanya? Amerika beda, harus kemudian berbahasa penjajah. Australia harus berbahasa penjajah. Sampean dikon sinau basa Londo gelem ora? Ya emoh. Ya kan? Sinau basa Jepang, yo gak gelem. Itu menandakan itu kurang kalimatnya itu Mas. Itu belum titik itu. Hakikatnya 3,5 tahun, 3,5 abad kita terjajah, tapi masyarakat kita nggak pernah pasrah. Terus ada perjuangan. Dan bagi kaum muslimin itulah pekikan jihad fisabilillah. Jadi redaksinya beda sekarang. Kita ini hampir 4 abad dijajah, ya, kita rubah masyarakat kita, pendahulu kita yang muslimin, ya, itu hampir 4 abad ngapain? Berjihad. Nah, kan beda gitu maksudnya ini. Ya. Kenapa? Karena dampak dari penjajahan di negeri kita nggak seperti yang kami sebutkan tadi.
Kenapa? Karena ada perjuangan. Lah sekarang kira-kira perjuangan pertama leh ngumpulnya nganggo apa itu? Ya, mengumpulkannya pakai apa itu? Itu kan pertama Portugis, ya, masuk ke Selat Malaka, terus ke Sunda Kelapa. Ya, alhamdulillah sudah ada sosok yang bernama Fathi Yunus dari anak dan mantu nanti sebelumnya dari tambah dawa iki. Jadi ya ini biar antum nggak ya nanti sampean ke anak-anak perempuan atau istri sing doyan sinetronan, ya kan? Ini sejarah aslinya itu nggak versi sutradara, Mas. Jadi kita dulu ini ada sosok yang bernama Cakrabuana, wong Cirebon, sama adik perempuannya namanya Rara Santang. Nah, versi sinetron kan cuma Raden Kian Santang. Nah, kuwi versi sutradara kuwi, gak usah dirungokne lek kuwi. Ya. Kalau Rara Santang itu fakta historis, itu munggah kaji, Mas. Ingat ya, hari-hari itu abad 19 kita patut bangga sudah punya Imam Masjidil Haram yaitu Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Ya, kemudian generasi berikutnya ada Abdus Somad Al-Falimbangi. Ya. Terus itu berjalan. Bahkan menyurati Syekh Ahmad Khatib itu tercatat pernah menyurati 2 tokoh besar Nusantara, yaitu Hamengkubuwono dan Mangkubumi. Sultan semuanya, Mas. Ya. Untuk apa? Supaya haji. Ngapain? Karena haji dulu kan rakurs sesasi rong sasi, setahun, Mas. Numpak kapal ngikuti arah mata angin. Arah angin. Kudu ngulon angin ngetan pending sik. Pendingnya ras dino rong dino, penting anginnya ngulon lagi budal. Makanya waktunya panjang dan di sana akhirnya bisa belajar. Nah, di sini penjajah nggak mau kita pinter tuh nggak mau, Mas. Ya, makanya dibikin peraturan apa? State blood. Apa itu? Bangsawan ASN tidak boleh ke Mekah, nggak boleh melaksanakan haji. Maka dulu sultan-sultan, raja-raja itu nggak bisa haji. Orang perkara orang duit, tapi memang dapat undang-undang Hindia Belanda VOC penjajah. Ya, gitu. Makanya dulu ada Cakrabuana, Rara Santang sampai sana ngaji, belajar, malah ketemu jodoh. Ya, ada Abdullah bin Hud Al-Misri, walinya yang masih dewe. Ya, ketika mau balik ADE malah hamil. Ya. Dan bilang kepada kakaknya, nanti lek anakku lanang tak gede nih bar kuwi ban ngewangi sampean, bantu sampean di Nusantara, Mas. Ya sudah, lahirlah laki-laki, dikasih nama Syarif Hidayatullah. Ya, kemudian sempat belajar nantinya di usia remaja dengan sosok yang bergelar Zainuddin Al-Ansori. Kalau antum pernah belajar Rijalul Ruwat atau Rijal, ya, orang-orang dari muridnya Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani yang mensyarah Sahih Bukhari, Bulughul Maram, ya, itu salah satu muridnya itu Zainuddin Al-Ansori. Ya. Makanya ketika sudah belajar cukup balik turun ke Cirebon, akhirnya bantu LE, Mas. Ya, yang nanti orang-orang mengenalnya sebagai Sunan Gunung Jati. Itu nanti berketurunan. Ya, sampai nanti ada Fathi Yunus. Lah ini udah mulai perjuangan melawan penjajahnya itu Fathi Yunus atau Pati Yunus. Itu mengumpulkan 200 kapal. Ya, 200 kapal. Baik itu ada kapal Gresik, kapal mana lagi? Madura, kapal Ternate, kapal Bugis. Itu kira-kira ngumpulkannya dengan apa? Indonesia belum ada. Hanya satu, yaitu
karena ini penjajah kafir. Dan kita muslim, maka harus ngelawan. Makanya enggak salah ketika Hamka di dalam buku beliau Sejarah Indonesia, salah satu babnya beliau kasih judul Islam Pemersatu Bangsa. Ya, makanya kalau ada yang pengen merusak Islam, nah itu sebetulnya merekalah yang pengen merusak bangsa. Dan siapapun yang istiqomah di atas agama Islam, maka sejatinya mereka adalah golongan yang akan mengabadikan sebuah bangsa atau negeri. Wallahu a'lam. Kita dengarkan azan Isya.
Barakallahu fikum. Para ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita ambil sedikit hikmah dari potongan surat As-Saffat. Dan itu cuma 5 ayat aja. Ya, 5 ayat sebagai nasihat kemerdekaan bangsa. Dari ayat 75 sampai 79. Quran surat As-Saffat dari 75, 76, 77, 78, 79. Allah Subhanahu wa taala berfirman, walaqad nadana Nuh fala ni'mal mujibun. Ketika Nabi Nuh berdoa kepada Allah. Doa apa ini kira-kira? Doa supaya Allah menurunkan azab kepada umatnya yang syirik. Setelah Allah wahyukan kepada Nabi Nuh, tidak akan ada lagi yang mau mendengarkan dakwahmu. Ya sudah, Allah sudah nyampaikan itu. Mau gimana lagi? Terus mau berbuat apa? Siang malam ya Nabi Nuh bukan didengar, tambah ditentang. Akhirnya berdoa. Dan Allah enggak negur Nabi Nuh. Piye tok malah ndongakne siksa? Enggak. Allah menyebut fala ni'mal mujibun, dan Allah adalah zat yang paling baik mengabulkan. Allah kabulkan enggak? Allah kabulkan. Yang selamat, ambil riwayat paling banyak cuma 80 orang. Satu kaum Bani Rasib. Ya. Itulah sebagai nasihat hari ini mungkin sewangil untuk meninggalkan kesyirikan. Masih susah untuk meninggalkan ibadah-ibadah yang tidak ada contohnya dari Nabi Muhammad SAW. Ya, kalau orang-orang seperti ini susah, maka ya kita tetap berdakwah, siapa yang mendengar? Harapannya yang masuk kapalnya ya yang gelem wis, kuwi yang diselamatkan ya wis kuwi. Ya. Sudah, kita pengen mengembalikan izzah. Ya. Sesuai lambang kita, merah putih merah. Ya, dengan simbol keberaniannya, putih dengan simbol kesuciannya. Saiki kan abang yo abang kaya apa? Putih yo putih kaya apa? Ya, kusem jadinya. Maka kita mencoba ya untuk mengembalikan izzahnya ya kebesaran bangsa ini. Siapa yang mau ngaji, siapa yang mau nuntut ilmu, ya sudah itu. Ya, semoga bahtera ya keselamatan tadi masih dimudahkan oleh Allah. Wa najjainahu wa ahlahu minal karbil azim. Kata Allah Subhanahu wa taala, maka kami ya selamatkan siapa? Nuh dan keluarganya, pengikutnya. Minal karbil azim. Karbun itu udah musibah besar, tambah azim dahsyat pula. Apa yang dimaksud? Ya banjir bandangnya itu. Ada yang dinasirkan ya 950 tahun dakwah tapi malah ditentang. Ya, bisa digabungkan dua-duanya itu, dikombinasikan. Dan itu yang terjadi. Ya, dulu ketika kita punya putra bangsa ya, belajar di Mekah kemudian pulang ke daerahnya ya, namanya Darwis, kemudian sama Syekh Ahmad Khatib dirubah menjadi Ahmad Dahlan ya, pulang ke Jogja itu fokus ke 3 titik. Wirobrajan, Kota Gede, Karangkajen. Ngapain? Buka taklim. Itu pun juz amma, Mas. Di Wirobrajan bahas yang paling fenomenal surat Al-Asri. Di Kota Gede sama di Karangkajen wal fajri sama wal asr Al-Ma'un.
Sudah gitu terus ngaji, yang penting ngaji, nuntut ilmu. Ya. Akhirnya terbuka itu, hidayah masuk. Maka lambat laun orang kemudian mulai beramal sendiri, mengeluarkan harta, mulai membantu perjuangan. Itu akhirnya dikelola menjadi wakaf-wakaf produktif. Ya, di Robrajan yang pertama akhirnya menjadi lembaga pendidikan lama itu sampai perguruan tinggi. UMY cikal bakalnya di situ, Mas. Sebelum neng ring road itu ketika Muhammadiyah wis sugih, lagi nebas lemah neng ring road. Ya, sebelum di Robrajan. Sekarang setelah enggak jadi kampus dipindahkan jadi Medical Islamic Center. Nah, itu ngarepe nek lapangan, sebutannya lapangan Al Asri. Piura terus rindang sejuk disebut Asri, bukan. Itu dulunya kajiannya kajian surat Wal Asri. Ya. Saya bukan orang Muhammadiyah, Mas, tapi kadang mungkin Muhammadiyah ra roh cerita iki. Ya kan? Belum nanti yang di Karangkajen, ya, kemudian di kota gede, orang-orang pada berinfak, masya Allah. Ini untuk membantu dakwah, membantu. Nah, akhirnya pendidikan sudah, kemudian yang belum adalah lembaga sosial, dakwah dibangun akhirnya. Ya. Sosial pertama, PKO, pertolongan kesengsaraan OM. Biyen umum kan tulisannya OM ngono, Mas. Ya kan? Jadi PKO, pertolongan kesengsaraan OM. Kemudian hari ini dikenal dengan PKU Muhammadiyah. Awalnya apa? Kajian. Itu masih antum bisa baca itu, sejarah itu. Ya. Cuma nanti ketemu konco ya jenenge Suryati Suryaningrat. Punya mindset yang sama, minter nih, mencerdaskan putra bangsa. Akhirnya 10 tahun berikutnya bikin taman siswa. Ya, kemudian bergelar Ki Hajar Dewantoro. Pertanyaannya, lebih duluan mana sekolahnya dengan Ahmad Dahlan? Ahmad Dahlan. Tapi yang menjadi bapak pendidikan sapa, Mas? Ki Hajar. Nah, itu konsep penjajah seperti itu. Pokoknya sing Islam ojo sampai nomor 1. Ya, sing gak ngambu-ngambu Islam wae sing nomor 1. Nah, itu konsep penjajah kayak gitu. Karena dari dulu mesti gold, gospel, glory. Ya, gold kejayaan, emas. Ya, kekayaan. Glory, kejayaan, jabatan. Gospel apa? Agama. Ya, jangan sampai Islam. Makanya uniknya orang Indonesia malah belajar sejarah sama penjajah ya rada weng lek iku ya. Ya, lah ini penjajah nulis sejarah kita ya. Masya Allah. Ya. Iku lek kulon, lek sengitan ya sing kok Jombang, Mas. Jawa Timur. Ada Hasyim Asy'ari. Sama belajarnya sama Ahmad Dahlan. Ya, ini berdua rahmatullah alaihima. Ya, itu masya Allah. Pulang ngapain pertama? Buka kajian Sahih Bukhari. Setelah 1 abad tidak ada kajian ilmiah Quran dan hadis. Yang mengawali lagi siapa? Hasyim Asy'ari. Antum tahu hari itu penjajahnya siapa? Jepang. Antum tahu Jepang? Tiap hari wong awake dhewe kono apa? Metu komah ngadep ngetan melakukan sei kiri. Uduk sate kiri, Mas. Sate kiri golek ning ngarep kono lho. Sei kiri, ngapain? Ngadep srengenge ibadah Shinto. Jepang. Manusia pertama yang berfatwa Muslim haram melakukan sei kiri adalah Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Ya. Makanya kalau sekarang beliau hidup lagi ngelihat anak putune malah fatwa sonhor kayak sik bingung. Ya kan fatwa ini iki jane piye ngono. Ya kan? Masya Allah. Muktamar panas. Ya kan? Dan lain seterusnya. Masya Allah.
Sumbernya laki-laki tadi. Dunia, kejayaan dunia. Ya. Nah itu. Ya, jadi ketika bahtera Nabi Nuh alaihi salam mampu menyelamatkan hanya segelintir, ya sudah. Mbah Hashim pun awalnya juga segelintir, Mas. Yang lainnya ya ngapain? Tapi Masya Allah, lambat laun orang kemudian mulai memahami. Karena belajar. Beda, Mas. Ya. Makanya karena saya mengenyam pendidikan, basicnya pendidikan. Pendidikan kita ini kan ngimpornya yaitu pendidikan model Jerman, Prusia. Ya, padahal yang Jerman wis gak ono yang ngono, Mas. Sistem pendidikan itu. Tapi di kita masih ada. Apa itu? Yang penting ketika sekolah dididik untuk terus manut. Sendika dawuh. Makanya mencetak, mohon maaf, sistem feodalisme, perbudakan. Ya, kritis dikit, ya, atau bikin masukan, ada ide, mesti dimatikan. Nah, itulah model pendidikan masih seperti itu. Ya akhirnya lulusannya ya hanya sebatas tadi. Ya, mau nggak mau, karena nggak mencoba berpikir. Nah, makanya ketika majelis ilmu, nah di situ kita berlatih ketika ada dalil, pemahaman, bahkan ada yang benar, ada yang salah, ada yang menyimpang. Itu membuat otak kita mulai berjalan. Ya, akhirnya jadilah generasi yang cerdas. Baik, tadi ayat yang ke 76, wa najjaynahu wa ahlahu minal karbil azim wa ja'alna dzurriyyatahu humul baqin wa tarakna alaihi fil akhirin. Maka Allah jadikan keturunan Nuh itu menjadi yang ada, yang tersisa, yaitu menjadi bapak-bapak manusia selanjutnya sampai generasi yang terakhir. Itu yang disisakan ya gitu. Itu yang kita berikan percontohan tadi. Sudahlah ya, kita cetak ganti ya generasi tadi. Ya, tokoh-tokoh muslim besar. Ya, seperti Jenderal Sudirman, Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro itu salah satu ucapannya mangku luhure agami. Nah, itu salah satu jargonnya. Mangku luhure agami, berusaha istiqomah di atas agama. Makanya antum boleh searching tuh. Stempel Pangeran Diponegoro. Ya, antum googling stempel Pangeran Diponegoro terus cari image, gambar. Itu tontonan wis Mas. Stempelnya nyele dhewe pokoknya. Biasanya namanya stempel itu ditaruh di ngisor apa dhuwur apa tengah? Ngisor mesti. Surat-surat resmi stempel ngisor. Satu-satunya stempel yang tengah ya kurang nggone Diponegoro itu. Jadi kalau mau nulis surat resmi, stempel sik lagi nulis. Dan tulisannya enggak boleh nabrak stempelnya. Wah itu sing gawe londo bingung ki nyapo iki. Nek wong nyelih dhewe kok ngene iki. Ya, tapi jawabannya Masya Allah ketika nanti Diponegoro ya ditangkap dengan berbagai macam drama-drama sebelumnya, diasingkan, diinterogasi ya, sejaman dengan Jenderal De Kock hari itu. Itu pertanyaan pertama itu. Ya, di antara pertanyaannya itu, kenapa stempelmu ning tengah? Dek bentuknya ini bentukan apa Mas? Ngotak, tulisannya Arab. Ya, Masya Allah. Inna awwala baitin wudhi'a lin-nasi bibakkatam mubarakah. Ya.
Inna awwala baitin, sesungguhnya Allah bangunkan rumah pertama untuk ibadah. Mana itu? Bibakkah mubarakah, yaitu di wilayah di tanah Mekah yang barokah, tanah suci, Ka'bah. Dan orang Arab menyebutnya kan Ka'bah itu qalbul Arab, orang Islam menyebutnya qalbud dunya, jantungnya Arab, jantungnya dunia. Dan dari sisi inilah Pangeran Diponegoro menyampaikan, saya itu Muslim, beragama Islam, dan Muslim harus punya keterikatan dan kerinduan dengan Baitullah. Itu jawabannya. Kayak gini kalau kita nggak membaca banyak ya tulisan-tulisan sejarawan, nggak mungkin diajarkan, Mas. Karena itu tadi, karena sistem di kita pokoknya jangan sampai Islam yang unggul. Antum coba sesekali baca resolusi jihadnya Mbah Hasyim Asy'ari. Wah itu Masya Allah, saya itu awalnya juga bingung tuh bertanya-tanya itu. Fatwa resolusi jihadnya itu, ya ketika bagi muslim laki-laki radius 94 km dari Surabaya wajib fardhu ain untuk jihad fisabilillah. Dadi enek 90 kilo nih barang gila. Itu yang saya bertanya-tanya dulu itu. Janjane nyapon. Ya. Terus kita gali, akhirnya ketemu jawabannya, Mas. Itulah fikihnya Kiai Hasyim Asy'ari. Beliau berpendapat jarak safar itu 90-an kilometer. Ya, makanya dari Surabaya yang radiusnya 90-an kilometer itu berarti wajib yang laki-laki muslimnya untuk balik untuk berjihad. Membantu, mengusir sekutu Malabi saat itu. Ya, tapi beliau suaranya kan tadi paling cuma santri-santri yang mendengarkan. Ya, alhamdulillah ada seorang wartawan kemudian megang RRI namanya Sutomo, di situ dibacakan pekikan resolusi ya jihadnya Kiai Hasyim Asy'ari ditambahi dengan gelora suaranya takbir Allahu Akbar yang dikenal hari ini setiap 10 November suaranya Bung Tomo. Lagi-lagi siapa? Muslim. Ya. Jadi kita ini besar dari jasa-jasa ya tokoh-tokoh Islam. Ya, maka harapannya bahtera keselamatan ya dari negeri yang mungkin ya tetap kebaikan tetap ada, Mas. Orang-orangnya juga masih ada, masih banyak. Cuma terkadang kita nggak tahu posisinya neng di ya lagi ngapain. Lah harapannya dengan kita berkumpul di majelis ilmu akhirnya bisa mempersatukan ya kesucian ya kita selaku anak negeri untuk senantiasa mengharumkan nama bangsa ya di atas keimanan dan ketakwaan, itu senantiasa terarah dan terukur karena kita berada pada arahan-arahan para ulamanya. Allahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Fasubhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.